Hi guys, Jason is here. Oke, buat adik-adik semua, video ini dibuat untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi. Dan video kali ini akan menjelaskan simulasi. Oke ya, fokus ya. Simulasi mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Jadi kita fokus untuk simulasi. Kalau misal kalian ingin tahu teori-teorinya dan jenis-jenisnya soal dalam UTBK, kalian bisa lihat di playlist kita. Oke ya. So, langsung aja kita mulai. Kita akan berikan cara mengerjakan dengan mudah. Oke, tips pertama yang harus kalian lakukan itu adalah membaca. So, the first thing that you have to do is to read each sentence. Nah, jadi baca aja kalimat awal dari setiap paragraf. Untuk apa? Untuk mengetahui outline, ide, outline, topik yang sedang dibicarakan. Oke, coba perhatikan di sini caranya. The researchers set up mock prison in the basement of Stanford University's psychology building and then selected 24 undergraduate students with no criminal background, lacked psychological issues, and had no significant medical conditions to play the roles both prisoners and guards. Oke, jadi di sini ada penelitian. Kemudian mereka itu membuat sebuah penjara buatan gitu di basement Stanford University. Oke ya. Jadi di sini design of prison by researcher. Oke, itu yang dibicarakan di awal. Kemudian selanjutnya, paragraf kedua. The simulated prison included 3 6 by 9 foot prison cells. Jadi di sini bicara soal apa? Bentuk atau kenampakan daripada penjara itu meliputi apa saja gitu loh. Those 3 6 by 9 foot prison cells. Oke. Kemudian, paragraf yang ketiga. The 24 volunteers were then randomly assigned to either the prisoner group or the guard group. Jadi dari 24 relawan itu kemudian dibagi terserah baik itu sebagai penjaga maupun sebagai tahanannya. Oke ya. Kemudian, paragraf keempat, while the Stanford prison experiment was originally slated to last 14 days, it had to be stopped after just 6 due to what was happening to the students participants. Jadi di sini menjelaskan apa yang terjadi gitu selama penelitian itu berlangsung. Ada pernyataan bahwa targetnya itu 14 hari, tapi kemudian hanya menjadi 6 hari saja. Kemudian paragraf terakhir, according to Zimbardo and his colleagues, because the guards were given total freedom, they began to behave in ways they wouldn't usually act in their everyday lives or other situation. Jadi berdasarkan pada Zimbardo dan juga relawannya atau rekannya, di sini ada perubahan tingkah laku, tingkah laku dari para volunteer yang berlaku sebagai penjaga. Nah, artinya di sini kita tahu, oh ternyata paragraf ini bicara soal prisoner. Penelitian berkaitan dengan prisoner, berkaitan dengan simulasi penjara. Untuk apa? Untuk mencari tahu psikologi mereka, perubahan psikologi mereka, atau perilaku mereka. Seperti itu. Langsung, sekarang kita masuk ke bagian passage-nya. Dan pada masuk bagian pertanyaan, kita lihat di sini, what can be inferred from the passage? Nah, jadi inference itu, apabila kalian mendapat pertanyaan seperti ini, kalian diminta untuk mencari makna tersiratnya. Wah, makna tersiratnya. Jadi kalau kalian temukan pertanyaan seperti ini, kalian lompati aja, kerjakan di bagian akhir. Itu saran saya. Karena inference ini bisa berada di beberapa bagian, dalam passage. Yang pertama di sini, perhatikan cara menjawabnya. Baca dulu statementnya. Putting people in isolated cells damage their brain. Possession of power and control alters human behavior. People enjoy pleasure from other stress and anxiety. The researchers had planned the outcome of the experiment. Money incentive don't help people to endure torture. Oke ya. Nah, tadi bicara soal apa? Yang pertama, paragraf awal tadi, penelitiannya. Yang kedua tadi apa? Bentuk. I'm so sorry. Oke. Yang kedua tadi udah bentuk tahanannya. Kemudian tipikal dari relawannya. Kemudian apa yang terjadi selama research. Lalu kemudian yang terakhir adalah alasannya. Oke. Nah, di sini putting people in isolated cells damage their brain. Apakah tadi disebutkan bahwa ada sebuah isu atau pernyataan bahwa memasukkan orang ke dalam penjara itu merusak otak mereka? Tidak ada.
Jadi bahkan di sini tidak ada pernyataan berkaitan dengan brain. Justru di sini ada yang namanya change of behave. Jadi attitude-nya atau tingkah lakunya yang berubah. So, ini kurang tepat. Yang kedua, possession of power. Jadi pemilikan kekuatan dan juga pengaruh, kontrol, mengubah cara tindak laku manusia. Nah, disebutkan dari apa? Disebutkan di sini ada tadi. Nah, wouldn't usually act in their everyday lives or other situation. Jadi, they begin to behave in ways. Jadi, ada perubahan tingkah laku, gitu. Dari siapa? Dari para murid atau para volunteer yang berlaku sebagai penjaga. Oke, masih masuk akal? Kemudian yang C, people enjoy pleasure from other stress and anxiety. Nah, di sini orang menyukai rasa sakit atau rasa stres gitu dari orang lain. Juga tidak. Kemudian the researchers had planned the outcome of the experiment. Nah, apakah sudah mereka itu mendapatkan hasilnya? Tidak, karena di sini disebutkan tadi apa? Bahwa penelitian itu hanya berlaku selama 14 hari, tetapi berjalan hanya 6 hari saja. Maka tidak bisa. Kemudian money incentive don't help people to endure torture. Jadi insentif uangnya itu tidak bisa membantu orang untuk apa? Bertahan dari siksaan. Jadi ini bicara bukan soal uangnya gitu. Nah, maka yang paling tepat di sini sebenarnya kalau dilihat dari runtutan paragrafnya, jawaban yang tepat adalah possession of power and control alters human behavior. B gitu. Oke ya. Oke, yang kedua di sini coba. Nah, kalau misalkan kalian mendapat pertanyaan seperti what is the main idea of paragraph 4, itu paling gampang. Artinya kalian hanya baca kalimat awalnya aja. Misal ditanyakan adalah paragraf keempat, maka langsung aja masuk ke paragraf 4. Di sini coba perhatikan, while the Stanford Prison Experiment was originally slated to last 14 days, it had to be stopped after just 6 due to what was happening to the student participants. Jadi, estimasi lalu faktanya. Nah, itu adalah main idenya. So, nomor 2, perhatikan di sini, the experiment was stopped early due to dangerous reaction of the participants. Oke, it masuk akal. Ya, karena dihentikan kan gitu. Early, lebih awal dari 14 ke 6. Kemudian yang B, prison guard will always be hostile toward prisoner. Always. Apakah ini bicara soal guardnya? Tidak. Nah, fokus pada apa? Fokus pada subjeknya. The researcher had already predicted how the guards and prisoner would behave. Apakah ini bicara soal the researchersnya? Tentang prediksinya? Tidak. The guard and prisoners showed wholesome behaviors towards each other. Apakah ya? Tidak juga, karena ini fokusnya di guard and prison. Oke. Kemudian the experiment was stopped because it didn't produce the desired result. Nah, ini hampir masuk akal karena subjeknya sama, the experiment dan juga di sini the experiment. Tetapi yang mencakup ya kan pernyataan awal di paragraf ini adalah yang stop earlier because dangerous reaction of the participant. Abusive. Jadi penjaganya itu menjadi suka menyiksa gitu. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, jadi caranya seperti itu. Oke ya. Lalu kemudian soal nomor 3. Nah, jadi nih apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan dari behavior of the participants. Kalau misal kalian ditanyakan mencari conclusion, oke, atau mencari kesimpulan, kalian lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud keywordnya dalam pertanyaan. The behavior of the participants, oke. Nah, di sini ada beberapa statement. Karena di sini bicara soal the behavior of the participants, maka kita cari behavior of the participants. Kemudian yang A, their behavior was influenced by the situation they were put into. Jadi, perilaku mereka itu dipengaruhi oleh situasi yang mana mereka dimasukkan ke dalamnya. Tadi, 24 volunteer dimasukkan sebagai narapidana dan juga sebagai penjaganya. Apakah di akhir tadi ada perubahan? Ada. Yang mana? The guards were given total freedom. They began to behave in ways they wouldn't usually act in their daily everyday lives. Jadi ada perubahan perilaku tidak sama dengan yang mereka lakukan ketika mereka ada di luar. Oke ya. Jadi ini masih masuk akal. Kemudian both the guards and the prisoners' behavior took an unexpected turn. Nah, kira-kira mana nih yang berubah? Di stop karena guards-nya yang bermasalah, penjaganya yang bermasalah. Jadi ini kurang tepat. Karena di sini disebutkan ada prisoner juga gitu. Kemudian the participants are well adjusted to their new environment. Apakah ya? Tidak. Di sini tadi disebutkan
bahwa mana ya? Di sini. Oke. The guard became abusive and the prisoner began to show signs of extreme stress anxiety. Jadi para tahanan ini kemudian tidak bisa bertahan di dalam gitu. Maka kurang tepat. The prisoners had a hard time developing an assertive behavior. Jadi assertive behavior itu harusnya dari mana? Dari guardnya, bukan dari prisonernya. Kurang tepat. The guard's unpredictable behavior was probably brought on by past trauma. Tidak bicara soal trauma juga. Maka yang tepat di sini adalah yang A, gitu. Oke ya, clear? Itu adalah penjelasan ya 3 soal terlebih dahulu. Untuk lanjutannya kita akan bahas di video yang lain. Oke? Dan semoga ini bisa membantu. Semoga kalian tahu bagaimana cara mengerjakan tanpa harus membaca semuanya. Kita benar-benar, Josim udah benar-benar kasih kalian cara untuk mengerjakan ketika kalian bahkan tidak tahu apa artinya. Oke ya, itu aja. Kita akan ketemu lagi. Bye then everyone. Dadah and ciao.